Mas, lihat ini, kaleng susunya udah bener-bener kosong. Tadi subuh udah aku kais-kais. Cuman dapat 1 botol encer buat adek. Ya terus kenapa? Masih pagi udah pamer kaleng kosong. Ya harus beli sekarang, Mas. Gak mungkin kan anak kita gak nyusu seharian. Kasian, semalam aja dia rewel terus. Mana badannya agak anget lagi. Minta uang belanjanya sekarang, Mas. Duh Novi, sabar dikit kenapa sih? Aku baru juga mau pakai seragam. Udah urusan duit aja terus. Ya mumpung Mas belum berangkat, nanti aku beli di warung depan. Biar adek gak nangis terus pas bangun. Dompetku lagi tipis banget. Loh, kok tipis? Kan masih tanggal muda. Harusnya uang gajian Mas masih banyak kan? Gajiku dipotong perusahaan bulan ini. Hah? Yang bener aja. Kok bisa dipotong, Mas? Masalah apa emangnya di kantor? Ada masalah administrasi pokoknya. Intinya uang yang cair gak full. Makanya aku bilang dari kemarin, kamu itu harus hemat. Kurang hemat apa lagi, Mas? Makan aja kita udah sering pakai tahu tempe. Uang kemarin udah habis untuk beli token listrik sama beli beras seliter di pasar. Masa susu anak mau dihemat juga? Ya pinter-pinter lah make uangnya. Jadi istri itu harus kreatif dikit. Kreatif gimana kalau uangnya nggak ada? Masa aku harus ngutang lagi ke Bu RT? Malu, Mas, utang kemarin aja belum kebayar. Ya utang aja lah kalau kepepet. Nanti pas ada bonusan aku ganti. Gak enak lah, Mas. Kamu gak malu istri mengutang mulu? Udahlah, aku udah telat ini. Pusing aku dengar keluhanmu tiap pagi. Aku gak ngeluh, aku ngomong fakta. Udah, pokoknya kamu atur-atur aja dulu. Berhenti jadi perempuan perhitungan. Aku berangkat kerja dulu. Kenapa perasaanku gak enak banget ya? Biasanya Mas Amin gak sejudes ini soal duit susu. Cuman sisa 10.000. Buat makan bertiga aja jelas gak mungkin cukup. Mana beras cuman cukup buat sekali masak lagi. Garam habis, minyak pun mungkin cuman tetesan terakhir. Ya Allah, pusing kali kepalaku. Susu anak harganya naik juga. Tadi Mas Amin bilang gajinya dipotong. Tapi kok perasaanku gak enak ya? Biasanya Mas Amin gak sepelit ini soal anak. Catatan hutang di warung juga udah numpuk. Kalau aku ngutang lagi pasti ditolak Bu RT. Masa anakku harus minum air tajin? Jangan sampailah, kasihan badannya makin kurus. Harus muter otak gimana lagi ya? Apa aku jual aja panci yang jarang dipakai? Tapi harganya juga gak seberapa. Sabar Novi, sabar. Pasti ada jalan keluar. Semoga besok Mas Amin dapat bonusan. Sorry Mbak Novi yang paling rajin. Loh, Ijul? Motor siapa itu, Jul? Motor gue lah Mbak. Keren kan, knalpotnya baru ganti nih. Kok makin kinclong gitu? Helmnya juga baru ya? Kayaknya merek mahal itu. Iya dong, helm premium ini. Biar nggak malu-maluin pas lagi nongkrong. Kamu dapat uang dari mana, Jul? Perasaan kamu belum dapat kerjaan. Adalah rezeki anak soleh. Serius, Jul, jangan main-main. Mbak aja mau beli susu anak susah banget. Mas Amin katanya lagi dipotong gajinya. Kok kamu malah bisa modif motor? Alah, Mbak Novi kepo banget sih. Emang gue harus laporan tiap dapat duit? Ya Mbak nanya baik-baik. Gak mungkin kan duit turun dari langit. Kamu main judol ya? Sembarangan kalau ngomong. Ini urusan laki-laki Mbak. Mbak mending urusin dapur aja. Nggak usah ikut campur urusan motor gue. Mbak cuman khawatir takut kamu macem-macem. Khawatir apa sirik nih? Mas Amin aja nggak ribet kayak Mbak. Mas Amin tahu kamu beli barang-barang ini? Taulah, dia kan kakak gue. Udah, gue mau masuk. Capek abis keliling kota pamer motor. Duit dari mana sih Ijul ini? Gaya hidupnya udah kayak orang kaya. Padahal makan aja masih numpang di sini. Kenapa dia bilang ini urusan laki-laki? Mencurigakan banget. Masih di situ aja Mbak. Awas kesambet loh ngelamun terus. Mencurigakan bocah ini asli. Mas tadi lihat motornya Ijul nggak? Lihat, emang kenapa? Knalpotnya baru Mas, helmnya juga mahal. Mas tahu dia dapat uang dari mana? Ya mungkin dia ada simpanan lama. Simpenan dari mana? Kerja aja dia nggak pernah bener. Paling lama cuma seminggu terus keluar. Kamu ini kenapa sih Nov? Sama adik ipar sendiri kok curigaan terus? Bukan curiga Mas, ini nggak logis. Mas bilang gaji dipotong buat hemat. Kita makan tahu tempe tiap hari. Tapi adikmu malah foya-foya di depan mata. Ya itu kan urusan pribadi dia. Mungkin dia menang lomba atau nemu duit. Lomba apa? Lomba tidur siang. Mas jangan belain Ijul terus dong. Aku nggak belain, aku cuma capek. Baru pulang kerja udah diserbu pertanyaan nggak penting. Aku cuma mau keadilan Mas. Mas kerja keras tapi hasilnya nggak kelihatan di kita.
Masa anak kita kalah sama seperempat motor Ijul? Jaga bicaramu ya Nov. Ijul itu adikku satu-satunya di dunia ini. Aku gak suka kamu banding-bandingin dia gitu. Tapi kenyataannya memang aneh kan? Udah cukup. Berhenti cari masalah sama Ijul. Lebih baik kamu fokus urus rumah aja. Mas Amin kok jadi galak begini? Tiap bahas Ijul dia pasti langsung emosi. Denger nggak? Iya mas, denger. Ya udah, aku mau istirahat. Jangan diganggu lagi. Pusing aku dengar keluhanmu terus. Pasti ada yang gak beres. Gak mungkin Ijul punya duit sebanyak itu sendirian. Mas Amin kayak lagi nyembunyiin sesuatu. Aku harus cari tahu sendiri. Malah bengong lagi. Tanah ke belakang. Nih Jul, cukup kan buat bulan ini? Widih, mantap mas. Pas banget buat cicilan sama ganti ban. Shh, pelanin suaramu itu. Nanti Novi denger dari dapur bisa runyam. Aman mas, dia lagi asik nyuci piring. Ingat ya, jangan sampai dia tahu aku kasih duit. Dia lagi doyan cerewet soal susu si adik. Beres mas, rahasia kita aman pokoknya. Mas emang kakak paling pengertian sedunia. Ya udah cepat simpan duitnya, gak usah dipegang-pegang gitu. Siap mas, gue mau ke bengkel bentar ya. Jangan boros-boros lagi Jul. Tenang aja, cuma buat motor doang kok. Moga-moga Novi gak curiga apa-apa. Bisa ribut besar kalau sampai ketahuan. Cabut dulu ya mas. Iya, hati-hati kamu. Aduh, aku ke belakang bentar ya, kebelet. Iya mas, HP-nya ditinggal gitu aja di meja. Tumben banget Mas Amin teledor. Hati kecilku bilang ada yang gak beres. Coba aku cek embakingnya ah. Passwordnya masih tanggal lahir anak kan. Loh ini apa? Mutasi rekening ke nomor Ijul. Waduh, 5 juta rupiah. Oh my god. Isi pesannya, buat bayar cicilanmu. Jangan bilang Mbak Novi. Walah, tega banget kamu mas. Anakmu minum susu encer gara-gara gak ada duit, tapi kamu malah bayarin cicilan motor Ijul. Pantesan bilangnya gaji dipotong perusahaan. Ternyata dipotong buat manjain adik parasitmu itu. Kok HP ku kamu pegang Nov? Oh ini tadi ada notif masuk terus aku cuma mau lihat, takutnya dari kantor. Kebiasaan kamu nih, gak sopan buka-buka privasi orang. Sopan ya bohongin istri sendiri demi adik. Sini balikan HP-nya. Ini mas, maaf ya. Gak ada yang aneh-aneh kan? Gak ada kok mas, semuanya normal banget. Sangat normal buat suami yang khianatin istrinya. Ya udah, aku mau istirahat duluan. Capek banget seharian di kantor. Iya mas, selamat istirahat. Lihat aja pas makan malam besok. Aku gak bakal diem aja diperlakukan kayak gini. Tahu 1 kotak, tempe sepotong. Cukuplah buat makan malam terakhir di sini. Biar mereka ngerasain gimana rasanya hidup hemat. Capek aku pura-pura gak tahu kelakuan mereka. Uang buat gizi anak dibilang gak ada. Tapi uang buat gaya-gayaan Ijul selalu ready. Aku harus tegas kali ini. Gak bisa dibiarin terus-terusan begini. Anakku berhak dapat bapak yang lebih benar. Ayo Novi, kamu harus kuat demi anak. Malam ini semua kebohongannya harus berakhir. Kok launya cuma tahu tempe lagi, Nov? Iya nih, gak ada ayam apa? Gue lapar banget habis muter-muter tadi. Kan kata Mas Amin kita harus hemat. Uang belanjanya aja dikurangin terus kan. Ya cuman sanggup beli tahu tempe inilah di pasar. Ya tapi mbok iya kreatif dikit lah, Nov. Kreatif gimana kalau duitnya emang gak ada. Uang kemarin udah habis buat beli susu anak. Itu pun susunya tetap aja kurang. Alah Mbak Novi, ini drama terus perasaan. Tiap hari yang dibahas duit mulu, bosen gue. Kamu diem ya, gak usah ikut campur. Kamu gak tahu rasanya bingung ngatur duit di dapur. Ngeliat anak rewel karena lapar itu stres biar kamu tahu. Ya itu tugas lu lah sebagai bini, atur duit. Jangan apa-apa ngadu ke Mas Amin. Udah tua beranak kok hal sepele gitu aja gak bisa. Oh gitu ya, hebat banget kalimat yang keluar dari mulutmu. Terus gimana kalau duitnya dipakai buat yang lain? Maksud kamu apa sih, Nov? Makannya makan aja, gak usah mancing keributan. Aku udah tahu semuanya mas, semuanya. Aku tahu soal transferan 5 juta itu. Hah? Dia beneran lihat M-Banking kemarin? Nih, lihat sendiri di HP-ku. Aku udah foto bukti transfermu ke Ijul. Kamu bilang gaji dipotong perusahaan buat alasan. Padahal dipotong buat bayar cicilan motor Ijul. Hei Mbak, gak usah teriak-teriak depan rezeki. Itu kan duit Mas Amin, hasil kerja dia sendiri. Hak dia dong mau kasih ke siapa. Hak dia? Anak istrinya kekurangan woi, mikir. Itu hak anakku buat minum susu yang layak. Pelit banget sih lu jadi perempuan. Cuma duit segitu aja diributin kayak kiamat. Emang bener punya istri kalau gak bisa ngatur duit cuma nyusahin. Apa kamu bilang istri nyusahin? Iya, istri nyusahin dan gak tahu cara berbakti ke suami. Mas Amin itu kakak gue, dia wajib bantu adiknya. Mas gak denger adik tersayang ini barusan ngomong apa?
Kamu diem aja pas istrimu dihina gini. Nov, udah cukup. Ijul itu emang lagi butuh. Aku ini kakaknya, masa aku biarin dia susah? Terus aku sama anakmu ini siapa, Mas? Kamu lebih milih gaya hidup mewah adikmu daripada kebutuhan dasar anak kandungmu. Kamu lebay, Nov. Anak nggak bakal mati cuma kurang susu. Kami dulu waktu kecil juga nggak pernah minum susu. Sehat sampai sekarang tuh. Oke lah, cukup. Aku beneran gak nyangka kamu lebih sayang parasit ini daripada kami. Jaga mulutmu ya, dia adik kandungku. Iya, dan aku ini istrimu yang sah. Tapi kayaknya aku gak ada harganya di matamu. Selamat ya, kalian berdua emang cocok banget. Satunya tukang bohong, satunya benalu gak tahu malu. Aku udah capek jadi nomor sekian di hidupmu. Silahkan makan tuh tahu tempe berdua sampai puas. Woi, mau kemana? Udah Mas, biarin aja ngambek, biar introspeksi diri. Kamu mau ngapain mindahin baju ke koper segala, Nov? Aku mau pulang ke rumah orang tuaku. Jangan konyol deh, udah malam ini. Lebih konyol mana sama kelakuanmu ke kami? Cuma gara-gara duit segitu kamu mau minggat? Kamu terlalu mendramatisir keadaan, tau nggak? Mendramatisir, beneran gak ngerasa salah. Kamu udah hancurin kepercayaan aku, Mas. Kamu tega bohongin aku demi Ijul. Ya kan aku bisa ganti nanti pas ada bonus. Kapan? Pas anakku udah sakit-sakitan? Pas aku udah gila mikirin utang warung? Kamu nggak aku izinin bawa anak kita pergi dari sini. Oh, emang kamu beneran peduli sama anak? Kalau peduli, duitnya gak bakal lari ke kalnapat Ijul. Udahlah, aku mau tidur. Tenang aja, besok aku udah gak di sini kok. Novi, dengerin dulu penjelasanku. Apalagi yang mau dijelasin, Mas? Semuanya udah jelas dari bukti transfer itu. Ya emang nggak ada sih. Ya udah tidur. Kamu maafin aku kan, Nov? Aku pergi sekarang, gak usah diantar. Nov, tolonglah, dipikirin lagi mateng-mateng. Keputusanku udah gak bisa diganggu-gugat. Alah, paling besok juga lu balik lagi ke sini. Sok-sokan mau mandiri. Paling juga nanti nangis. Woi Ijul, kau dengarkan ini ya. Mulai hari ini, ambil semua gaji Mas Amin. Gak ada lagi yang bakal ganggu hak istimewamu. Gak ada lagi anak kecil yang butuh uang susu. Gak ada lagi istri yang rewel soal uang beras. Puas-puasin modif motor pakai keringet masmu ini. Bawel banget sini perempuan, pergi aja. Mas, kunci rumah aku taruh di atas meja dapur. Novi, maafin aku kilaf, Nov. Percuma, Mas. Woi benalu, semoga motormu awet ya. Dasar istri goblok. Ayo nak, kita pergi dari sini. Novi, tunggu, Nov. Selamat tinggal, Mas. Selamat bersenang-senang dengan adik tercintamu. Akhirnya aku keluar juga dari penjara ini. Rasanya sekali, tapi aku harus kuat. Maafin ibu ya nak, kita harus mulai dari nol. Ibu gak mau kamu besar di lingkungan toksik begini. Novi, berhenti dulu. Kita omongin lagi. Gak usah nengok ke belakang lagi Novi. Langkahku harus mantap buat masa depan anak. Kok dia beneran pergi sih? Gak noleh sama sekali. Biasanya Novi cuma ngancem-ngancem doang. Pusing kepala aku mikirin ini. Bismillah, ya Allah kasih jalan yang baik untuk kami. Mas, beli lauk lah. Udah berapa hari terus begini. Masa gue makan mie instan mulu? Ya makan aja yang ada. Gak usah banyak protes kau. Biasanya Mbak Novi masak enak. Minimal ada sambal sama kerupuk lah. Ini bener-bener gak berwarna dan gak bergizi banget. Stunting nanti gue. Ya makanya, sekarang sadar kan kau susahnya tanpa seorang wanita. Capek aku denger keluhanmu. Mas, ngomong-ngomong, motor gue kayaknya perlu diservis deh. Knalpotnya agak berebet nih. Ada duit cepet nggak buat ke bengkel? Duit dari Hongkong. Kau nggak lihat rumah ini berantakan. Listrik udah bunyi tuh, bentar lagi mati. Ya kan itu urusan lu mas. Lu yang punya rumah. Kurang ajar kau ya. Gara-gara nurutin gaya hidupmu, hidupku hancur, istriku pergi. Kok malah nyalain gue sih? Kan lu sendiri yang mau ngasih. Karena aku goblok, aku yang tolol. Makanya belajar. Sekarang gajiku ludes buat utangmu. Nggak ada lagi uang-uang. Pelit amat lu sekarang mas. Mentang-mentang Mbak Novi nggak ada. Nyesel aku mau cari Novi aja. Aku mau minta maaf. Mulai sekarang cari makan sendiri. Mas, lu harus tanggung jawabin kehidupan gue. Novi, keluar bentar Nov. Mau apa lagi kamu kesini mas? Aku mau jemput kamu sama adik. Ayo kita pulang, rumah sepi banget. Aku udah pulang kok, di sini memang rumahku. Jangan gitulah Nov, aku minta maaf soal kejadian itu. Aku beneran hilaf udah bohongin kamu.
Kilap itu sekali mas, kalau berkali-kali itu namanya hobi. Kamu lebih mentingin motor Ijul daripada perut anakmu sendiri. Aku janji bakal berubah, Nov. Aku gak bakal kasih duit lagi ke dia. Udahlah mas basi, paling kalau si Ijul ngerayu dikit, kamu langsung dulu lagi kan? Enggak, Nov, sumpah demi apapun. Aku udah sadar sekarang. Sadar karena gak ada yang masakin, sadar karena kolormu gak ada yang nyuciin. Kamu itu cuma butuh pembantu, bukan istri. Bukan gitu, Nov, aku kangen kalian. Mending cari pembantu aja mas. Tolonglah, kasih aku kesempatan. Gak semudah itu mas Amin. Luka di hatiku ini udah dalam banget. Tiap lihat anakku, aku inget kebohonganmu. Aku bakal lakuin apa aja asal kamu balik. Kalau gitu buktikan, jangan cuma modal bacot manis aja. Caranya gimana? Kamu sekarang kok kasar kali. Itu aja kamu gak ngerti. Intinya kamu memang gak mau berubah. Udahlah mas, pergi aja. Daripada makin kasar nanti omonganku. Tapi Nov, Pergi atau aku panggil bapak buat ngusir. aduh bapaknya Novi galak banget pula. Ya udah aku pergi dulu. Tapi aku gak akan nyerah, Nov. Terserah. Sakit hatiku kalau lihat dia. Biar dia tahu rasa mamam samamu. Kakak biadab beneran gak diangkat. Udah 10 kali gue telepon. Gue lapar banget, duit beneran habis. Bensin motor juga kering. Mas Amin beneran berubah jadi pelit. Biasanya tinggal minta langsung cair. Semua ini gara-gara sialan emang tuh istrinya. Bikin hubungan kakak adik jadi rusak. Motor gue sampai gak ada minyaknya. Gak pernah gue cuci lagi. Gimana gue mau nongkrong kalau begini? Awas aja lu Mas Amin. Kalau gue lapar terus rumah ini gue jual. Novi, aku mau ngomong bentar. Masih belum bosan kesini mas? Aku cuma mau kasih tahu sesuatu. Aku udah pindah dari rumah lama. Hah? Pindah kemana dia? Pindah kemana emangnya? Aku sewa kontrakan kecil di gang sebelah. Biar aku deket kalau mau lihat anak. Terus si Ijul gimana? Aku udah putusin komunikasi sama dia. Dia aku tinggal di rumah warisan itu. Aku gak mau lagi kasih dia spesial pun. Halah, paling cuman acting depan aku. Enggak Nov, aku serius. Aku udah blokir nomornya juga. Aku mau fokus kerja buat kalian lagi. Udah kebanyakan duit buat ngontrak. Aku kerja sampingan jadi ojek malam. Biar ada duit tambahan buat tabungan adik juga. Kelihatannya dia beneran capek banget. Boleh juga, tapi gak semudah itu menghapus kesalahanmu mas. Iya aku tahu itu. Aku cuma mau nunjukin kalau aku usaha. Ya udah, makasih infonya. Sekarang mas pergi aja, aku mau masuk. Iya Nov, makasih udah mau dengerin. Angkotnya kok lama banget ya? Loh, itu kan Mas Amin. Kok motornya ganti jadi butut gitu? Nov, mau ke pasar ya? Iya, motor bagusmu mana mas? Udah aku jual buat bayar utang Ijul. Sisanya duitnya aku tabung buat anak kita. Beneran dijual? Itu kan motor kesayangannya. Nih buat beli susu adik. Aku mau narik ojek dulu. Oh iya, makasih ya. Ya udah aku jalan dulu ya. Hati-hati di jalan dan di pasar ya Nov. Dia beneran kerja keras kayaknya. Wajahnya terlihat lelah, bajunya juga lusuh. Apa dia beneran udah tobat ya? Nov, boleh aku duduk di sini bentar? Duduk aja di lantai situ. Aku tetap di kursi sini. Iya nggak apa-apa. Aku mau nunjukin kwitansi ini Nov. Aku udah lunasin 3 bulan kontrakan baru buat kita. Lokasinya jauh dari rumah lama. Biar Ijul nggak bisa datang ganggu. Terus rumah warisan itu gimana? Ijul masih di sana. Dia neror aku terus, minta duit, ngancem-ngancem. Katanya mau ngerusak rumah atau ngejual rumah itu kalau nggak dikasih. Terus kamu kasih duitnya? Enggak Nov, sama sekali enggak. Aku bilang silakan rusak atau jual aja sekalian. Aku lebih pilih kehilangan rumah itu daripada aku harus kehilangan kamu sama adik lagi. Ya Allah, dia beneran senekat itu demi kami. Kamu serius mas, itu kan peninggalan orang tua. Biarin aja Nov, hartaku yang paling berharga itu kalian. Aku udah capek jadi manusia bodoh. Sekarang waktunya aku jadi bapak yang benar. Ijul pasti bakal dendam banget sama kamu. Ya biarin aja dia dendam. Dia udah gede, harusnya bisa cari makan sendiri. Salahku selama ini bikin dia jadi manja. Sekarang aku mau benerin hidupku sama kamu. Mas, Iya Nov, sebenarnya aku udah mulai maafin kamu. Aku lihat perjuanganmu beberapa bulan ini. beneran Nov, kamu mau balik sama aku? Aku mau coba lagi demi masa depan adik, tapi ada syarat mutlaknya. Apa itu? Sebutin aja, bakal aku turutin. Jangan pernah jalin komunikasi lagi sama Ijul. Jangan kasih dia duit sepeser pun lagi. Kali aja aku tahu kamu bantu dia diem-diem, detik itu juga aku bakal pergi selamanya. Aku janji Nov, sumpah. Dia udah bukan urusanku lagi. Ya udah, besok aku beresin barang-barang.
Kontrakan ini lumayan bersih juga ya Mas? Iya, walaupun kecil nggak apa-apa ya. Yang penting tenang. Nggak bakal ada lagi yang rusuh kita di sini. Iya Mas, aku harap begitu. Nov, makasih banget ya. Buat apa? Buat kesempatan kedua ini. Aku tahu dosaku ke kamu gede banget. Aku udah sia-siain kepercayaanmu dulu. Udahlah Mas, aku udah berusaha lupain itu. Aku janji bakal bahagiain kamu sama adek. Aku bakal kerja lebih keras lagi. Ingat ya, ini kesempatan terakhir. Iya Nov, aku pegang omonganku. Ya udah yuk kita istirahat dulu. Kuy. Sialan, beneran diblokir total nomor gue. Mas Amin beneran tega ninggalin gue sendirian. Listrik mati, air pun udah nggak ada. Rumah kayak kuburan, tagihan pinjol pun udah numpuk begini. Dulu enak banget tinggal minta langsung dilunasin. Sekarang mau makan aja harus jual onderdil motor. Gara-gara ngopi sialan itu. Oh, Amin bodoh, tunduk banget sama bini. Woi, Amin, lu denger gak sih? Gue lapar, Mas. Balik sini kasih duit. Bangsat, kenapa gak ada yang lewat sih? Gue harus gimana sekarang? Masa gue harus beneran cari kerja? Gak sudi gue jadi kuli. Badanku lo lemah. Tapi perut gue udah melilit banget. Apa gue jadi manusia silver aja ya? Beli cat pakai duit lagi.